Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Candi ya, sebuah channel kecil yang membahas tentang tutorial kesenian khas Madura, yaitu sajam khas Madura ya. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin ya, tentang tutorial langkah dasar. Kita kemarin sudah mempelajari tentang langkah dasar ya. Yang pertama yaitu kita hanya melakukan satu kali melangkah, tapi kita bisa menyerang ke berbagai arah ya. Saya sudah membuat videonya ya. Bagi kalian yang belum menonton, silahkan tonton di video saya yang sebelumnya ya. Dan kali ini saya akan melanjutkan tutorial langkah dasar yang kedua. Kali ini kita akan mencoba pergerakan satu kaki ya, atau menggunakan satu kaki untuk melangkah dan satu kaki lagi untuk pijakan atau power tumpuan kita, supaya saat melakukan serangan kita tidak goyang ya. Karena kalau kita tidak dilatih, saat kita melakukan serangan seperti ini dan kita singgung seperti ini, kita akan cenderung goyang seperti itu ya. Takutnya kita kalau tidak berlatih seperti itu akan jatuh sendiri seperti itu. Jadi yang pertama kita gunakan tumpuan kanan dan pergerakan di kaki kiri ya. Kita bermain di tangan kanan, tumpuan di kaki kanan seperti ini ya. Jadi yang bergerak kaki sebelah kiri. Kalau misalnya kita menggunakan langkah seperti itu, biasanya kita gunakan untuk menyerang terlebih dahulu. Jadi kita yang menyerang terlebih dahulu ya. Jadi misalnya kita seperti ini, nah langkahnya jangan terlalu lebar ya. Kira-kira senjata ini sampai gitu cukup ya. Karena kalau terlalu lebar yang seperti ini, kita akan cepat capek. Nantinya kalau misalnya kita membutuhkan waktu yang pergerakan waktu dengan waktu yang agak lama, kita akan kehilangan kecepatan ya, atau loyo seperti itu. Jadi kita langkahnya bisa mengira-ngira sendiri. Yang penting senjata ini sampai. Kita pertama geser ke sebelah kiri ya. Jadi kita serang ya, kita serang lagi ya, baru kita waspada ke sebelah sisi kanan ya. Yang pertama saya ulang ya. Jadi kita pergerakan ke kiri dulu, kita serang waspada ke arah sebelah kanan. Ditakutkan kita menghadapi dua lawan ya, kanan kiri. Jadi kita harus waspada seperti itu. Jika memang kita hanya menghadapi satu lawan, kita tidak apa-apa, tidak waspada ke sebelah kanan tidak apa-apa. Ini kita belajar harus merangkap. Jadi kita harus belajar kanan kiri ya. Misalnya kita mau gunakan yang kiri saja nggak apa-apa, yang kanan saja nggak apa-apa, sesuai kebutuhan. Tapi dalam belajar kita harus mengupayakan kanan kiri kita harus siaga seperti itu. Saya ulang ya, gerakan yang ke kiri dengan tumpuan kaki kanan, serang, waspada seperti ini. Itu untuk gerakan ke kiri. Kalau gerakan ke kanan masih dengan tumpuan kaki kanan, kita kaki lewat belakang ya, bukan lewat depan, lewat belakang ya. Jadi kita lewat belakang seperti ini ya. Baru kita masuk lagi, baru kita waspada ke sisi sebelah kiri seperti itu. Saya ulang ya, serang lagi, waspada ya, seperti itu. Jadi kalau kita gabung kanan kiri, kita serang ya, seperti ini. Kita waspada, serang lagi, waspada. Nah, itu untuk pergerakan ke kiri dan ke kanan. Bagaimana jika ke depan dan ke belakang? Intinya sama ya, cuman posisi badan saja yang lebih menghadap. Kalau untuk ke depan kita sama, langkah kaki kiri, serang ya, kita baru waspada ke arah belakang ya. Kalau ke belakang kita mundur kaki ya, ya, serang lagi, waspada ke depan seperti ini. Nah, jadi kalau kita gabung depan belakang, kita seperti ini, serang
serang ya, waspada, serang lagi, waspada lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau kita menginginkan gerakan yang lebih indah, misalnya untuk suatu gerak kontes ya, kita boleh perpendek kuda-kuda ya. Jadi kita memperpendek kuda-kuda itu biar mendapatkan suatu gerak yang lebih indah ya. Cuman kita kalau bermain kuda-kuda pendek tidak bisa mendapatkan tempo yang lama karena kita cepat capek seperti itu. Terus yang kedua, kita akan belajar menggunakan tumpuan kaki kiri. Jadi yang bergerak kaki kanan ya. Biasanya ini kita gunakan jika kita diserang terlebih dahulu. Musuh sudah masuk duluan sebelum kita masuk ya. Jadi kita anggaplah kita yang terlambat seperti itu. Biasanya kita gunakan langkah seperti ini ya. Ini misalnya ya seperti ini. Kita dapat serangan dari sini, kita tangkis dulu ya. Ini sebagai tumpuan. Tangkis, masuk lagi, baru waspada ke sebelah sisi sana ya, seperti itu. Mungkin bagi kalian yang kurang memahami ya, saya akan minta tolong dulu, untuk mencontohkan ya. Ini karena tajam, jadi saya balik seperti ini yang saya gunakan untuk menangkis ya. Nah, misalnya ini sudah posisi rapat ya, seperti ini sudah bisa mengenai ke lawan kita. Nah, misalnya kita dapat serangan dari sebelah sisi kiri ya, misalnya seperti ini, kita lambat masuk, coba serang 1, 2, nah kita mundur ya, seperti ini. Nah, baru kita masuk lagi, baru kita waspada ke arah sana, seperti itu. Coba serangan yang lain, 1, 2, 3. Nah, ya ini kita sengaja kita jauhkan ya, atau kita berhentikan pergerakan senjata lawan biar tempo permainan dia berhenti sejenak. Jadi kita bisa leluasa masuk ya, buang, masuk lagi ya, baru kita waspada ke sisi sebelah sana, seperti itu. Sudah mas. Kenapa kita berhentikan senjata lawan ya? Kalau kita menghadapi dua lawan ya, kanan kiri, kalau kita tidak berhentikan, dia akan menyerang secara brutal ya, atau bolak-balik. Jadi kita akan kesusahan untuk menghindar. Kalau misalnya kita memang hanya satu lawan di sebelah kiri saja, kita boleh mengabaikan yang di sebelah kanan ya. Jadi tidak usah ditangkis, kita hanya menghindar dengan posisi kita menyerang, seperti itu. Tapi kalau memang di belakang juga ada musuh, kita perlu memberhentikan pergerakan senjata lawan sejenak ya, biar kita bisa memasukkan serangan, seperti itu. Saya akan ulang gerakannya ya. Kita tumpuan di kaki kiri. Jadi biasanya kita gunakan untuk menghindar baru menyerang ya. Dari sini kita buang serangan, kita masuk lagi, baru kita waspada ke sebelah sana. Nah, itu yang dari sebelah kiri ya. Kalau dari sebelah kanan, kita kakinya berpindah lewat depan ya, lewat depan seperti ini ya. Kenapa lewat depan seperti ini? Nanti kita bisa berputar seperti ini ya. Jadi bukan lewat belakang ya, jadi lewat depan. Misalnya kita dapat serangan ke arah kaki, ini kita yang menjauh ya, kita tangkis. Ini yang menjauh, kita serang dulu, kita jauhkan, baru kita kejar ya, baru kita waspada ke sebelah sisi kiri, seperti itu ya. Jadi kalau kita gabungkan ya, kita dari kiri dulu dapat serangan ya, misalnya kita tepis ya, masuk lagi, baru kita waspada ke sisi sana ya. Dari sini kita pindah, nah masuk lagi ya, baru waspada ke sisi sebelah sana. Nah, itu kita kaki kiri sama sekali tidak bergerak ya, masih di tempat. Untuk ke depan sama, kita serangan masuk dari depan ke arah kaki, misalnya kita buang ya, kita buang, masuk lagi, baru waspada ke belakang ya, seperti itu. Kalau dapat serangan dari belakang, kita sikir ya,
Kalau dapat serangan dari belakang, kita singkir dulu ya. Posisi kaki kiri tetap diam, kita singkir ya, kita masuk, kita boleh waspada ke depan. Mungkin materi kali ini cukup membahas itu saja ya, karena saya sengaja menggabungkan tumpuan kaki kanan dan kaki kiri karena materinya hampir sama, cuman gerak langkah kakinya yang berbeda ya. Jadi mungkin materi ini cukup di sini dulu. Nanti untuk next video saya akan membuat langkah-langkah berikutnya ya, karena masih banyak langkah yang belum saya bahas seperti itu. Sekian, jangan lupa subscribe ya, dan dukung terus channel kecil ini supaya bisa lebih berkembang ya, dan saya bisa lebih banyak berbagi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.